Selamat datang kembali di pelajaran kimia. Masih ingatkah kalian dengan percobaan larutan elektrolit saat kalian kelas 10? Pada percobaan ini, kalian berhasil membuktikan bahwa ternyata larutan bisa menghantarkan listrik. Listrik terjadi karena adanya aliran elektron pada larutan elektrolit. Ini hampir sama dengan yang terjadi pada saat kalian mengisi baterai handphone kalian. Silahkan perhatikan baterai handphone kalian masing-masing. Di situ akan terlihat bahwa baterai kalian menggunakan ion litium. Pada proses kalian mengisi daya baterai kalian, sebenarnya terjadi proses elektrokimia, yaitu elektron yang dilepaskan oleh atom litium mengalir dari anode ke katode. Aliran elektron inilah yang ditangkap oleh perangkat sebagai daya baterai. Ketika handphone digunakan, ion litium mengalir dari anode ke katode. Ketika semua elektron dari ion litium berpindah ke katode, daya baterai yang dihasilkan kosong. Ini ditunjukkan dengan perintah please charge your phone atau baterai dalam keadaan lowbat. Sedangkan ketika proses pengisian daya atau proses charging dengan memberikan sejumlah arus listrik membuat elektron dan ion litium kembali ke anode sehingga elektron tersebut dapat dialirkan kembali yang menghasilkan daya baterai. Ketika baterai dibiarkan kosong atau hampir kosong, ini menunjukkan bahwa semua elektron dan ion litium berpindah ke katoda yang menyebabkan di katoda ion litium menumpuk dan sulit dikembalikan ketika proses charging. Nah, makanya agar baterai handphone lebih awet, usahakan charging handphonemu ketika dayanya masih 30-40%. Masih banyak sekali manfaat elektrokimia yang sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu. Elektrokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara perubahan zat atau reaksi kimia dengan arus listrik. Nah, sel elektrokimia ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu sel volta atau reaksi redoks yang menghasilkan arus listrik seperti yang kalian gunakan dalam baterai handphone kalian. Kemudian yang kedua adalah sel elektrolisis, yaitu arus listrik yang menimbulkan reaksi redoks. Pada materi kita kali ini, kita akan fokus pada sel volta. Sel volta lahir dari gagasan dari seorang ilmuwan yang berkebangsaan Italia yang bernama Alessandro Volta dan Luigini Galvani. Sel volta adalah sebuah alat yang dapat mengubah cairan kimia menjadi energi listrik. Hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam pembahasan sel volta adalah kedua elektrodanya, yaitu anoda dan katoda, cara menulis notasi sel, menghafal deret volta, dan apa saja kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal dan pembahasan. Perhatikan contoh soal nomor 1. Reaksi yang dapat berlangsung dalam keadaan standar adalah. Jawab soal ini, ingat bahwa sel volta selalu berlangsung pada keadaan spontan, sehingga kita harus mencari reaksi mana yang bisa berlangsung spontan. Reaksi yang berlangsung spontan bisa dilihat dari enol yang bernilai positif atau potensial sel yang bernilai positif, atau letak unsur yang berperan dalam reaksi reduksi oksidasi ada di posisi yang searah pada deret volta. Ingat kembali bahwa rumus enol sel adalah
E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Di sini kalian harus bisa membedakan yang mana yang reaksi reduksi, yang mana reaksi oksidasi. Pada soal kita perhatikan pada nomor 1, Fe2+ berubah menjadi Fe. Berarti Fe yang mengalami reaksi reduksi. Kita lihat nilai E0-nya sebesar minus 0,44, sehingga minus 0,44 dikurang E0 oksidasi, yaitu Zn, minus dikurang minus 0,76, maka tandanya akan berubah menjadi positif, sehingga diperoleh positif 0,32 volt. Lalu menggunakan deret volta jika kalian tidak ingin menghitung potensial selnya. Tapi kalian harus menghafal deret volta dan pastikan agar reaksi bisa berlangsung, letak kedua unsur harus searah. Nah, di sini kita lihat pada deret volta, letak Zn searah dengan letak Fe, sehingga reaksi bisa berlangsung. Untuk nomor 2, 3, dan 4 kita lihat bisa juga menggunakan dua cara. Cara yang pertama, hitung potensial selnya menggunakan data potensial reduksi dikurang potensial oksidasi. Jika kalian tidak ingin menghitung, gunakan deret volta, tapi pastikan letaknya searah agar reaksi bisa berlangsung spontan. Pada nomor 4 terlihat bahwa potensial selnya negatif dan letaknya pada deret volta tidak searah. Artinya nomor 4 tidak memenuhi syarat, sehingga jawaban yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3. Pada contoh soal selanjutnya, pertanyaannya yang pertama, tuliskan reaksi selnya. Ingat, pada reaksi sel selalu ada reaksi pada katoda dan anoda. Nah, untuk menentukan yang mana katoda dan anoda, perhatikan E0-nya. Yang memiliki E0 lebih besar adalah katoda. Pada soal terlihat bahwa yang memiliki nilai E0 lebih besar adalah Ag, sehingga pada katoda kita tuliskan reaksinya Ag+ menangkap elektron menghasilkan logam Ag. E0-nya sebesar 0,80 volt. Untuk menentukan anodanya, otomatis kita memilih yang nilai E0-nya lebih kecil, yaitu Mg2+. Ingat, pada anoda seharusnya terjadi reaksi oksidasi, sehingga yang diketahui di soal harus dibalik menjadi logam Mg menghasilkan ion Mg2+ yang melepas 2 elektron, sehingga potensial selnya juga berubah menjadi positif 2,37 volt. Ingat, karena reaksi dibalik, jadi tandanya juga berubah. Nah, setelah itu perhatikan jumlah elektronnya tidak setara. Pada katoda jumlah elektronnya 1, pada anoda ada 2 elektron, sehingga harus disamakan katoda dikali 2 dan anoda dikali 1. Setelah dikalikan, ingat yang dikalikan hanya reaksinya. Nilai E0-nya tidak berubah, tetap 0,80. Setelah dikalikan, maka jumlah elektronnya sudah setara, sehingga reaksi yang tersisa adalah 2 Ag+ bereaksi dengan logam Mg menghasilkan 2 logam Ag dan ion Mg2+. Diperoleh potensial selnya sebesar positif 3,17 volt, artinya reaksi berlangsung spontan. Untuk bagian B-nya, kita langsung bisa melihat jawaban dari bagian A. Potensial selnya sebesar positif 3,17 volt. Sedangkan untuk pertanyaan bagian C, tuliskan diagram sel dari reaksi tersebut. Nah, untuk menuliskan diagram selnya, ingat kembali cara penulisan notasi sel. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang sel volta yang ternyata banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Agar kalian bisa lebih memahami materi ini, tolong kerjakan latihan berikut. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.